Anda kembali Fokus Pagi pemirsa, jika sebelumnya kami menghadirkan belak-belakan bersama calon gubernur Jakarta nomor urut 1 dan 2, kali ini giliran Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Pramono belak-belakan ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Mohon doanya ya. Amin. Untuk Jumantik segala. Itu dia Pak, kalau bisa Jumantik Sonora ditinggikan. Mudah-mudahan aja Bapak pilih ya Pak ya. Benar nih Pak ya. Insya Allah saya akan selesaikan. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sheila Purnama dan Zulfikar lagi. Nah, kalau kita berdua muncul nih, artinya akan melakukan wawancara spesial nih ya. betul, hari ini kita akan wawancara dengan Apa sih, Sil? 3 orang maksudnya? satu wawancaranya Mam. Oh, begini? Nomor urutnya yang 3. Oh, tahu nih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 03. Pramono Anung. Dan hari ini kita akan mengikuti agenda Mas Pram untuk belusukan di daerah Kuitang. Langsung aja, let's go. Anak Cipete. Nah, apa kabarnya nih Mas Pram hari ini bisa berkunjung ke Kuitang? Masya Allah, pasti seneng banget jadwalnya di antara kepadatannya bisa nyampe sini juga nih. Jadi saya hari ini mulai acara dari jam 7 pagi. Dari berbagai titik dan sekarang sore ini di Kuitang. Saya bersyukur kalau dulu mungkin ketika jadi pejabat selama 25 tahun. Saya jadi pejabat 25 tahun. Jadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi, pembuat kebijakan. Sekarang setelah menjadi calon gubernur ini saya begitu melihat banyak persoalan yang ada di lapangan secara langsung. Secara langsung, betul-betul. Mas Pram nih sering sekali mengatakan ingin membuat warga Jakarta tuh bahagia, aman, dan nyaman. Beberapa mungkin boleh dijelaskan implementasi Yang seperti paling apa? utama sekarang ini di Jakarta, persoalan utama adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Tuh. Jadi itulah yang kemudian menjadi perhatian para Gen Z dan milenial karena mereka sekolah udah susah-susah, termasuk harus sekolah di luar negeri, begitu masuk kembali ke Jakarta atau kembali ke Indonesia tidak dapat lapangan kerja. Itu yang menjadi hal yang kedua adalah masalah pendidikan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat yang menjadi keluhan adalah transportasi, masalah polusi udara. Jadi hal-hal yang dialami sehari-hari. Jadi itulah yang kemudian menurut saya kalau saya diberikan amanah itu yang menjadi perhatian utama. Kemudian bukan yang bersifat membangun struktur yang katakanlah yang besar, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan dari bawah yang sekarang dialami hampir semuanya masyarakat di bawah. Menarik soal pendidikan nih tadi Mas Pram. Benar banget, banyak yang ngerasa kayak udah sekolah tinggi-tinggi tapi tetap aja susah cari kerjaan. Apalagi di Jakarta. Salah satu program yang mungkin nanti bisa dicanangkan seperti apa sih Jadi Mas? yang saya akan lakukan, yang pertama adalah di setiap kecamatan, setiap 3 bulan sekali harus ada job fair. Job fair itu adalah informasi tentang pekerjaan sekaligus pelatihan yang diberikan, dan setiap kecamatan ada namanya balai latihan kerja. Karena nggak bisa sebagai kota global kemudian tidak mempersiapkan diri untuk para pekerja yang ada, dan prosesnya harus terbuka dan transparan. Mas Pram, ini kan kalau di tagline-nya kan Jakarta menyala gitu ya. Kemudian membuat nggak ribet lagi ya. Kagak ribet dan yang gimana sih Mas Pram? Nggak ribetnya dalam hal apa nih misalnya? Jakarta menyala itu Jakarta dengan harapan baru. Harapan baru. Colorful, warna-warni. Sebenarnya pemilihan Jakarta menyala itu betul-betul diskusi saya sama Bang Dul, yang intinya kami nggak mau lagi mengusung politik identitas, politik agama, etnisitas. Makanya kami buat dengan kata-kata Jakarta menyala, nggak mau ribet. Silahkan pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Untuk Anda. Waalaikumsalam. Selama ini nggak pernah dapat hibah. Ya, seperti begitu ya Pak Di ya. sini nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi alhamdulillah ya. Di sini sama ini ada 12 rumah yang tidak terdampak dan Yang kemarin kebakaran ya? Iya, benar. ini tidak terdampak. Dari pemerintah cuma kasih dana 1 juta. Terdampak Per rumah. per rumah per kakak. Kalau Terdampak Yang memberikan siapa? dari Basnas. Wali kota atau Basnas. oh kalau Basnas. Untuk Jumantik segala ada. Nah, itu dia Pak, kalau bisa Jumantik Sonora ditinggikan. Ya 2 kali lah ya. Oh, dan Jumantik Posyandu kalau bisa Pak. Aduh sedih deh Pak, pokoknya Posyandu deh. Gini Bu, kan RT RW kita kalikan 2. Yang untuk Posyandu Amin, Jumantik mudah-mudahan biasa aja lagi. Bapak pilih ya Pak ya. Amin. Bener nih Pak ya. Ya Bu, Ibu semua Jumantik ini. Ini Posyandu. Posyandu dong Pak, nggak ada gajinya Pak. Kan 300. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Insentifnya. Nggak ada, nggak ada Bapak. Nggak dapat sama sekali. Sosial kan? Sosial. Posyandu PKK juga dapat. Nggak ada.
Banyak yang pasti ternyata yang nampaknya Menitipkan juga harapan ya. menitipkan harapan juga ya. Mas Iya, juga tadi, iya. Mas Pram terlihat terkejut juga dengarnya ya. Iya, karena saya udah keliling, jadi memang permasalahan di setiap wilayah itu bisa berbeda-beda. Bahkan di Kelapa Gading yang belakangnya itu rumah-rumah mewah, Iya. masuk ke dalam seperti ini, ada pertanyaan gimana kalau saya mau menikahkan anak. Waktu itu saya nggak bisa jawab, kemudian saya bilang sama Bang Dul, Bang, gimana kalau kita buat yang namanya balai rakyat, supaya itu kalau orang mau menikahkan anak, mau khitanan, mau bersosial budaya. Jadi komoditi. Jadi nanti semua kelurahan kita buatkan satu balai rakyat yang tujuannya kalau mereka mau ngawinkan anak, kemudian mau acara khitanan, Bu, apa kabar Bu? Bersosial budaya ada tempatnya. Mas Pram, ini kan katanya Mas Pram ini akan, kalau terpilih nih ya, akan menjadi seorang gubernur yang tegas, lebih tegas dari gubernur sebelumnya. Nah, tegasnya seorang Mas Pram ini seperti apa nih Mas Pram? Saya karena nggak punya beban politik, hal-hal yang sudah saya sampaikan ketika saya melakukan sosialisasi maupun kampanye, pasti saya jalankan. Termasuk misalnya contoh urusan Kampung Bayam. Ketika saya ke sana, saya pelajari, oh ini seminggu aja selesai. Dan saya pasti akan selesaikan. Dulu Mas Anies sebenarnya sudah mau menyelesaikan. Hanya karena tinggal 2 minggu dia diganti, harusnya dia membuat peraturan gubernur supaya semua orang bisa masuk ke Kampung Bayam. Ternyata yang dibuat oleh wali kotanya tidak seperti yang seluruh warga yang ada. Sehingga ada permasalahan dan bertubi-tubi tidak selesai sampai hari ini. Waalaikumsalam. Bu, mohon doanya ya Bu ya. Satu yang menarik perhatian juga nih, karena Jakarta macet, banyak yang menganjurkan untuk menaiki transportasi publik umum. nih, Mas Katanya itu juga mau digratisin, skemanya gimana nih? Jadi sekarang ini kan ada 15 golongan yang sudah gratis kalau naik busway, Iya. naik bus rapid transport. Nah, kalau hanya itu aja, orang yang dari luar kota, dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, padahal mereka kalau ke Jakarta tetap aja bawa mobil, baru kemudian naik busway. Padahal kan bisa, kenapa kemudian nggak kita sekalian aja MRT, LRT digratiskan 15 golongan, dananya ada, dan saya yakin kemudian ini akan membuat kemacetan itu berkurang karena orang tidak perlu lagi misalnya membawa kendaraan sampai kota. Orang bisa membawa kendaraannya misalnya menitipkan di Lebak Bulus ataupun di mana aja dia naik LRT atau MRT sehingga terkoneksi dengan baik, dan itu menurut saya akan membuat Jakarta kurang kemacetannya. Yang kedua, pengeluaran masyarakat di sektor transportasi juga akan berkurang. Bu, Bu mohon doanya ya Bu. Ya, saya doain Pak, mudah-mudahan Bapak jadi gubernur. Amin. Kami kan hitung APBD Jakarta itu sekitar 85-86 triliun. Kalau yang namanya Jakarta Fund itu bisa dibuat dan kemudian menjadi revenue, dan menurut saya setahun bisa sampai 3-4 triliun. Dan kalau itu bisa dibuat, maka ada pendapatan baru yang seperti itu dilakukan subsidi silang untuk kebutuhan masyarakat. Dana abadi pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga nggak semata-mata Jakarta itu hanya bergantung pada pajak maupun restribusi, nggak bisa. Harus ada terobosan. Ini luar biasa sekali ya. Udah visi misinya ini sudah kita tanyakan, kemudian udah jelas mau program kerjanya seperti apa nih Sila ya. Nah, Mas Pram kan nanti ke depannya pasti punya banyak tantangan, apalagi harus menjadi, misalkan jika terpilih, menaungi warga Jakarta. Dan memang kompleks, Jakarta sangat kompleks. Memang itu diakui ya Mas ya. Ya, Mas sangat berarti udah kompleks. memiliki gambaran ya tantangan seperti apa. Kalau tantangan dari kita kecil nih Mas, nih harus jawabnya cepat tapi nggak boleh mikir, boleh ya Mas ya? Boleh. Cuman beberapa aja kok, Cuma Mas Pram. beberapa. Mas siap ya? Oke. yang pertama, silakan, Sila. Kenzo. Yang Langsung, Mas pertama, Sila. Sila dulu nasi ya. pecel atau nasi goreng Mas? Nasi pecel. Cepet ya. Wah, ini yang kedua. Nasi pecel. Saya juga suka sih pecel nih. Wong Jawa ya. Jawa Kediri. Oke. Yang kedua, pilih bersepeda atau nonton basket? Bersepeda. Bersepeda. Walaupun dua-duanya saya hobi banget. Hobi? Saya termasuk nonton basket yang rutin. Oke, normalisasi Ciliwung atau naturalisasi Normalisasi. Ciliwung? Yang keempat, Jawabannya dia. menteri atau gubernur? Sekarang gubernur. Ketika lebaran tahun depan, milih pulang kampung atau bersilaturahmi bareng warga Jakarta? Bersilaturahmi bareng warga Jakarta karena dari dulu udah 25 tahun lebih saya memilih bersilaturahmi dengan warga. Luar biasa Mas Pram ini ya. Ingat open house ya nanti.
terakhir kita mau tantangan terakhir sebelum kita tutup, kita minta Mas Pram menyelesaikan pantun saya. Menyelesaikan pantun nih Mas ya. Satu kata aja. Satu kata dong nih Mas. Oke. Dibilang cakep ya. Naik kapal terbang lewat kuitang. Belum Mas, tahan. Naik kapal terbang lewat kuitang. Cakep. Dia melintas di atas rumah Polela. Cakep. Warga Jakarta memang harus berkembang. Cakep. Menuju Jakarta yang... Milih Bang Pram. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Pram. Gitu. Terima kasih Mas Pram, luar biasa sekali. Dan itu tadi perbincangan kita bersama Mas Pram. Dan kita akan ketemu lagi dalam spesial program berikutnya. Sampai jumpa.